Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hayya bina nabda muhadharatana wa ta'limana fi hadzal sabah bi qiraatil Fatihah. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين المفسرين والقراء وإلى سلسلة المشايخين وأساتذتنا في هذه المؤسسة حضرة الشيخ هاشم الأشعري وأزواجه وإلى معصوم عليه وبني خير هذا الشيء كنا عزيز بني جميلة يا وفد أنوار أبا عجل والحكيم وزوجته والفاروق وجميع الأساتذة والأستاذات في هذه المؤسسة. ونخص خصوصا المؤلف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Sampai mana kemarin? Thumma in kana alladhi yuridu as-sujuda qa'iman itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma in kana alladhi yuridu as-sujuda qa'iman. Thumma in kana nuli jika ingkana yen toh ono sapa alladzi seseorang yuridu menginginkan sapa alladzi yuridu menginginkan sapa alladzi as-sujuda ing sujud qaiman hale ngadeg atau berdiri. Ini masih kaitannya menjelaskan tentang adab sujud tilawah itu ada kalanya di luar sholat, ada kalanya di dalam sholat. Ini masih menjelaskan yang di luar sholat. Jadi kalau ada orang yang ingin melakukan sujud tilawah tapi dia dalam kondisi berdiri, lalu bagaimana yang dilakukan? Kabbaro bertakbir sapa alladzi Kabbaro bertakbir sapa alladzi lil ihrami maring takbiratul ihram fi hali qiyamihi dalam kondisi berdirinya. Alladzi artinya ketika berdiri itu langsung takbiratul ihram. Sama kayak takbiratul ihram ketika sholat itu.
Setelah takbiratul ihram dalam posisi berdiri, tsumma yukabbiru lis-sujudi, tsumma yukabbiru nuli bertakbir sapa alladzi. Kemudian dilanjutkan dengan takbir langsung, takbir berikutnya. Takbir untuk apa? Lis-sujudi, untuk sujud. Fin hitatihi ing dalem. Inhitot itu apa ya? Dari posisi berdiri merebahkan, tapi merebahkan itu melumah ya, apa istilahnya? Kalau makna aslinya kan dari yang tinggi menuju ke yang rendah, turun. Kalau fin hitatihi ing dalam merebahkannya alladzi ila sujud, artinya dari posisi berdiri menuju ke sujud itu loh. Apa sing enak diartikan apa itu ya? Menundukkan diri ya. Kok menundukkan beda ya? Wa in kana, dan jika ada sapa alladzi iku jalisan, berarti jadi qaimah tadi juga sama, itu juga sebagai khobarnya kana. Wa in kana jalisan, wa in kana, lan jika ada sapa alladzi iku jalisan, duduk. Qala jama'atun min ashabina, beberapa kelompok dari mazhab Syafi'i mengatakan, qala mengatakan atau berpendapat, sapa jama'atun min ashabina, beberapa kelompok di antara pengikut mazhab Syafi'i, katanya begini, yustahabbu lahu an yakuma, yustahabbu disunnahkan lahu bagi man, bagi alladzi, yustahabbu disunnahkan lahu bagi alladzi, apa an yakuma, yen to berdiri sapa alladzi, fayukabbiru lil ihrami, kemudian bertakbiratul ihram, qaiman, hale dalam kondisi berdiri. Tsumma yahwi lis sujudi, kemudian condong atau ya menuju ke arah sujud, condong, guling, maksudnya arah sujud itu dari berdiri. Ini menjelaskan kalau ada orang yang baca ayat sajdah yang disunnahkan sujud tilawah, kalau dia pas posisi berdiri maka langsung bertakbiratul ihram dalam kondisi berdiri itu. Habis takbiratul ihram begini ya, Allahu Akbar, itu sudah niat sujud tilawah gini, tapi langsung tidak usah baca apa-apa, langsung sujud lagi, Allahu Akbar, langsung sujud tilawah. Lah kalau pas deres-nya lagi duduk, maka pendapat yang pertama dalam konteks ini tetap disunnahkan untuk berdiri dulu. Jadi ngatek dhisik terus kayak tadi itu kalau dalam kondisi duduk, pas ngajinya duduk baca ayat sajdah, lalu dia disunnahkan berdiri. Ya, fayukabbiru lil ihrami qaiman tsumma yahwi lis sujudi gitu. Kama idza kana fil ibtida'i qaiman. Kama idza kana, sebagaimana apabila nalikane ono sapa alladzi fil ibtida'i ing dalam permulaan iku qaiman, ngadeg berdiri. Jadi kalau asalnya sudah duduk, maka untuk permulaan dimulai dengan berdiri. Wa dalilu hadza, utawi dalilnya hal ini,
utawi dasarnya hal ini, wa dalilu hadza utawi dalilnya hal ini iku al qiyasu, qiyas, analogi, disamakan, dikiaskan, alal ihrami was sujudi ing atase takbiratul ihram. Maksudnya ini berarti dikiaskan, disamakan dengan kalau orang sholat itu takbiratul ihram dan sujudnya. Fis sholati ing dalam sholat. Wa mimman. Ada yang ketinggalan tadi? Tidak ada ya? Aman ya? Wa mimman nassa ala hadza. Wa mimman lan iku setengah saking ulama, saking imam atau syekh atau ulama. Wa mimman diantara orang nassa yang menyebutkan ala hadza ing atase hal ini. Maksudnya menetapkan, menyebutkan bahwa kalau posisi berdiri, kalau posisi duduk pas baca ayat sajadah maka disunahkan untuk berdiri, lalu takbiratul ihram, lalu kemudian baru sujud. Karena ini dikiaskan dengan takbiratul ihram dan sujud dalam sholat. Wa mimman nassa ala hadza wa jazama bihi, wa jazama dan menetapkan, memantapkan atau menetapkan sopoman bihi kelawan hadza min a'immati ashabina, rupani min a'immati ashabina di antara para imam madhab Syafi'i, para pemimpin ashab kita yaitu madhab Syafi'i. Asy-Syaikhu Abu Muhammad Al-Juwaini, utawi Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Jadi di antara para pemimpinnya imam yang ada dalam madhab Syafi'i itu, yaitu menurut Imam Al-Juwaini, Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini. Wal Qadhi Husain, wal Qadhi Husain wa sahibahu dan juga dua orang sahabatnya. Wa sahibahu aslinya kan sahibani, lalu karena ada hak dhamir yang menjadi mudhof ilaih maka nunnya dibuang. Wa sahibahu dan dua orang sahabatnya beliau, yaitu sahabatnya Al-Qadhi Husain. Rupani sahibut tatimmati, yaitu penulis kitab At-Tatimmah, pengarang kitab At-Tatimmah, wat tahdzibi dan juga pengarang kitab At-Tahdzib, sahibut tahdzib. Wal imamul muhaqqiqu dan Imam al-Muhaqqiq Abul Qasim Ar-Rafi'i, yaitu Abul Qasim Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i. Wahakahu Imamul Haramaini, wahaka dan meriwayatkan hu ing hadza, wahaka dan meriwayatkan hu ing hadza sapa Imamul Haramaini, Imamul Haramain. An walidihi, meriwayatkan dari bapaknya, an walidihi,
rupani Asy-Syaikhi Abi Muhammad, yaitu Syekh Abi Muhammad. Summa angkara, kemudian mengingkari, hu ing hadza, wa qala, dan beliau berkata, Imam Haramain ini, lam ara li hadza aslan wala dzikran. Lam ara, tidak menemukan, tidak melihat sapa saya, artinya tidak menemukan, lihada terhadap hal ini, lihada terhadap hal ini, aslan ing dasar, wala dzikron, dan juga tidak menemukan alasan. Wa hadzal ladzi qalahu Imamul Haramain. Wa hadzal ladzi, wa hadzal utawi ini, alladzi qala, yang mengucapkan, hu ing alladzi sapa Imamul Haramain, hal ini yang diucapkan atau dikatakan atau pendapatnya Imamul Haramain iku zahirun, zahir. Zahirun itu zahir, benar begitu. Falam yathbut, maka ora tetap fihi ing dalam hadza, fala yathbut, maka ora tetap fihi ing dalam hadza apa syai'un, sesuatu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada dasarnya, tidak ada juga penetapannya, tidak ada dalilnya yang itu langsung dari Nabi. Tidak hanya dari Nabi, wala amman, dan juga tidak ada dari seseorang yaqtadi bihi, wala amman, dan tidak juga dari seseorang yuqtada bihi minas salafi, yang dianut, yang diikuti, yang dijadikan panutan, bihi kelawan hadza, minas salafi, dari ulama generasi salaf. Wala ta'arrada lahu al-jumhuru min ashabina, dan juga tidak ada pembahasan iku maujud lahu maring hadza sapa al-jumhuru, mayoritas ulama, min ashabina, dari ashab kami, artinya dari pengikut mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Jadi ini diperdebatkan ya, artinya apa? Sujud tilawah itu kalau dalam kondisi di luar sholat, kalau pas duduk lalu disunnahkan untuk berdiri, lalu takbiratul ihram, lalu takbir lagi untuk kemudian menuju ke sujudnya, ya. Itu ada yang menyatakan bahwa ini dikiaskan terhadap takbiratul ihram dan sujud di dalam sholat. Itu sebagaimana pendapatnya Al-Juwaini, Al-Qadhi Husain, ya, dan juga Abul Qasim Ar-Rafi'i. Tetapi Imamul Haramain itu mengatakan tidak harus begitu. Ini tidak ada dasar dan tidak ada alasan, dan tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan hujjah atau argumen yang disandarkan langsung kepada Nabi atau dari Nabi, tidak ada, gitu loh. Jadi boleh saja tidak pakai berdiri, tapi langsung duduk, langsung Allahu Akbar sampai langsung sujud
tilawah itu. Ya biasalah, ini perbedaan pendapat. Tsumma idza sajada. Tsumma idza sajada. Kalau mau dinyalakan kipasnya enggak apa-apa. Kok tak lihat ono sing ngene-ngene barang lagi panas ini ya. Iya, mau dinyalakan dah. Dinyalakan enggak apa-apa. Biar tehnya juga cepat dingin. Sembarang wis berapa itu. Tsumma idza sajada. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ini helikopternya sudah berangkat ini. Cuman balang-balingnya di bawah. Kalau helikopter kan balang-balingnya di atas. Monggo yang mau nanya. Jadi ulama-ulama kita itu ketika ya termasuk di dalam At-Tibyan ini sering diberi pandangan-pandangan. Ini menurut pandangan ulama A begini, yang B begini. Ini sesungguhnya mengajak kita agar kita ini bisa menghargai yang namanya perbedaan pendapat. Asalkan bukan dalam hal yang bersifat usuluddin. Usuluddin itu apa? Yang pokok. Yang pokok itu diantaranya adalah seperti Allah itu Esa, lalu kemudian Rasulullah Muhammad itu penutup para nabi. Itu tidak bisa ditawar kalau yang itu. Kalau ada kelompok yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu berarti melanggar yang usul, yang pokok. Tapi kalau bab-bab yang furu'iyah, yang sifatnya cabang seperti kayak gini tadi ya. So ditilawah itu ya boleh pas kondisi di luar sholat, apakah harus berdiri dulu lalu takbiratul ihram dipaparkan. Ini Imam Al-Juwaini iya begini. Tapi Imam Haramain enggak harus begitu, langsung aja. Lah ini sehingga kita ini belajar berdinamika, melihat dinamika perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sehingga orang tuh kalau punya wawasan yang luas itu enggak gampang menyalahkan orang gitu loh. Asalkan itu tadi dalam hal-hal yang furu. Dulu kan saya pernah cerita Syekh Abdurrahman As-Sudais itu kan madhabnya Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Madhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu adalah kalau baca suratul Fatihah, bismillahnya itu baik dalam sholat jahar maupun sholat sirri, ya, sholat yang dibaca keras seperti maghrib, isya dan subuh, atau zuhur dan asar, itu dibaca pelan bismillahnya. Ya sholat sirri jelas pelan karena sirri semua. Yang sholat jahar kan pelan. Sehingga langsung alhamdulillahi rabbil alamin, langsung. Kunut juga begitu. Bagi Asy-Syafi'i kunut subuh itu sunnah. Tapi bagi Imam Ahmad kunut subuh itu tidak termasuk kategori sunnah. Nah ini adalah antara guru dan murid. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi ajaran di dalam madhab terkait dengan fikihnya itu berbeda, ada perbedaan. Nah ketika Syekh Abdurrahman As-Sudais datang ke Istiqlal, beliau diminta untuk ngimami, bismillahnya dikeraskan. Tidak biasanya kalau di Masjidil Haram tidak pernah dikeraskan, tiba-tiba dikeraskan. Nah ini termasuk, lalu ketika beliau ditanya, karena saya tahu di Indonesia ini mayoritas madhabnya Syafi'i, maka untuk menghormati itu beliau juga mengeraskan bismillahnya. Jadi itu cara menghargai perbedaan. Jangan sampai gak podo ngono selalu kemudian menyalah-nyalahkan. Makanya di sini ini tadi saya jelaskan, kenapa sih kok bab begini aja kok dipanjang-panjangkan, lalu nggak milih yang mana? Lah kalau milih yang mana itu nanti tergantung, fatwa itu kan tergantung yang difatwakan kepada siapa. Jadi kalau orang yang masih betul-betul awam, umpama sampean nanti ngajar di masyarakat, sampean boleh pilihkan satu yang menurut sampean
wis sing niki mawon, ndamel sing niki. Karena kalau masih awam banget, itu kalau diberi pilihan-pilihan tuh malah bingung kadang-kadang. Tapi kalau pelajar seperti sampean, anak pondok, santri yang belajar banyak kitab, belajar ini dan seterusnya, maka di situ dipaparkan. Termasuk dalam fikih itu ada juga kajian muqaranatul madzahib. Jadi perbandingan di antara mazhab-mazhab fikih. Imam Malik begini, Imam Syafi'i begini. Kenapa kok Imam Malik pendapatnya bisa begini? Oh, karena cara pengambilan hukumnya begini. Nah, itu nanti akan berbeda. Saya tuh sering mencontohkan begini, Rek. Produk fikih itu kan produk yang sudah jadi. Contohnya apa? Imam Syafi'i itu ketika menjelaskan penafsiran ayat wamsahu biru'usikum, usaplah kelawan kepala-kepala kalian. Ada yang ngantuk tak? Usaplah kepala-kepala kalian. Enggak ngantuk ya, cuman pura-pura melek. Pura-pura ngantuk, pura-pura melek. Itu Imamuna Asy-Syafi'i itu menafsirkannya cukup sebagian kepala ai bi ba'dhi ru'usikum. Sehingga cukup 3 helai rambut, tapi dari mulai pangkal sampai ujung. Mulai dari pangkal berarti tempat tumbuhnya rambut, cret. Bisa di sini juga enggak apa-apa. Tapi Imam Malik, gurunya beliau, itu wamsahu bi ru'usikum itu harus dibasahi semua. Nah, di Indonesia ini yang negaranya tropis itu memang cocoknya mazhab Syafi'i itu pas. Ya. Kalau di daerah yang panas, mazhab Maliki mungkin juga lebih pas karena dibasuh semuanya, cepat kering. Kalau sampean dibasuh semuanya agak garing-garing, lawang kadang wudhu biasa aja lah, gak pakai anduk saja, itu mau kena sampean daerah sini kan banyak, jangan-jangan ada jamurnya gitu. Di depan sini biasa jamur. Makanya biasa ditambahi pakai ikat apa? Yang kayak anduk itu ya, putih itu ya. Iku yo nanti berapa tahun yo kudu ganti rek. Enggak tahu berapa tahun bertahannya itu. Mungkin masing-masing orang berbeda-beda. Nah, ini kan kemudian dikaji di dalam Muqaranatul Madzahib itu, ikina Imam Malik kenapa kok sampai ketika beristimbat hukum lalu kemudian menghasilkan produk fikih ini harus semuanya. Kalau Imam Syafi'i harus bagian. Loh, itu ternyata ada caranya. Lah, ketika belajar mengetahui cara seorang imam madhab untuk menghasilkan satu produk hukum, itulah namanya bermadhab secara manhaji. Jadi kalau kita hanya lihat pendapatnya Imam Syafi'i ini, itu berarti bermadhab tapi masih dalam tataran secara qauli. Oh, ini pendapatnya Imam Syafi'i begini. Tapi kalau sudah bermanhaj secara manhaji, itu berarti levelnya sudah naik. Oh, ngono ta. Lalu mengapa kok Imam Asy-Syafi'i itu di qaul qadim dengan qaul jadid ada beberapa hal yang berbeda? Karena memang dinamika fikih itu selalu terkait dengan konteksnya. Kan begitu. Itu kalau terkait dengan fikih. Makanya sekali lagi dipaparkan beberapa pendapat ini agar kita ini bisa menghargai perbedaan pendapat dalam dinamika hal-hal yang furu'iyah. Hal-hal yang sifatnya bukan yang usuliyah, bukan yang pokok. Jadi yang pokok-pokok ya tidak bisa didebat kalau itu. Seperti Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk, itu pokok. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, lah ini berarti sudah melanggar yang prinsip. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma idza sajada nuli apabila bersujud, sujud tilawah sapa man. Fayambaghi maka seyukianya opo an yuraiya untuk memperhatikan sapa man.
Jadi kalau orang melakukan sujud tilawah tetap jangan lupa harus diperhatikan, orang tersebut harus memperhatikan adab sujudi ing adab-adab sujud, tata krama sujud, aturan-aturan sujud, fil hayati wat tasbihi ing dalam gerakannya sujud, wat tasbihi, jadi dalam fi'linya, dalam gerakannya, wat tasbihi, dan juga bacaan tasbihnya ketika orang melaksanakan sujud. Amal hayatu utawu anapun utawi gerakannya, artinya hay'ah itu yang berupa yang sifatnya pekerjaan yang zahir. Ketika sujud itu bentuknya seperti apa, yang dilakukan seperti apa. Fa'an yadha'a mongko yen to meletakkan, maka hendaknya meletakkan sapa man, maka hendaknya meletakkan sapa man yadaihi ing kedua tangannya, yadaihi ing kedua tangannya, hadwa mangkibaihi, kelawan atau ing sejajar dengan baunya. Tapi ini disesuaikan loh ya. Kalau laki-laki ya berarti dibuka sujudnya, kalau perempuan kan ditutup, tangannya menutup ketika sujud. Sama ini. Alal ardi ing atase lemah, alal ardi ing atase bumi. Jadi kedua tangannya diletakkan terangkat begini. Jadi yang nempel itu yang telapak tangannya. Jangan sampai sujud tapi kemudian tangannya tidak menempel di bumi, cul-culan begini tok. Tidak sempurna sujudnya. Wa yadhummu wa yadhumma asabi'ahu, dan mengumpulkan jari-jarinya, wa yansyuruha, artinya begini, tapi tetap membentangkan, gak boleh ngegem. Jadi pas sujud ngegem ini gak boleh. Wa yansyuruha, dan membentangkan sapa man ha ing asabi, membentangkan ila jihatil kiblati, menghadap ke arah kiblat. Wa yukhrijaha, ha apa huma itu punya sampean? Ha. Wa yukhrija, dan mengeluarkan sapa man ha ing asabi min kumihi, dari lengan bajunya. Jadi jangan sampai ketika sujud itu umpama tangannya, umpama bajunya kepanjangan atau mukenanya, lalu kemudian ini ketutup, tidak nempel di tempat bumi, di bumi itu, di sujud itu. Jadi jangan sampai ketutupan dengan baju. Wa yubashiru biha apa bihima? Hah? Bihima. Wa yubashiru bihima, dan menempel secara langsung, menempelkan sopoman, menempelkan secara langsung ya, yubashir itu bihima kelawan kedua tangannya. Artinya kedua tangannya itu kemudian diwakili oleh ya ini telapak tangan dengan jari-jari yang menghadap kiblat tadi. Al musalla, ing tempat sholat. Jadi harus nempel ke tempat sholat. Wa yujafi, dan menjauhkan sopoman, wa yujafi, dan menjauhkan sopoman mirfaqaihi ing kedua sikunya, sikut loro, ing kedua siku-sikunya, sikutnya,
anjambaihi dari perutnya. Ini dibuka. Sekali lagi nanti menyesuaikan. Kalau yang perempuan ya menyesuaikan dalam kondisi yang seperti perempuan ketika sujud. Wa yarfa'a butnahu. Wa yarfa'a dan mengangkat sapa man butnahu ing perutnya ala fakhidaihi an fakhidaihi saking kedua pahanya. Ingkana rajulan ingkana jika ada sapa man iku rajulan seorang laki-laki. Jadi dibegarkan. Jangan nempel. Tapi fa ingkanat ingkanat apa ingkana punya sampean? Nat ya. Fa ingkanat maka jika ono ini mestinya kayaknya la'alla shawab itu berarti fa ingkana imro'atan jika man orang yang sujud tilawah itu adalah imro'atan au khunthan. Kan begitu, au khuntha. Artinya apa? Jika perempuan atau khuntha itu kalau dalam khunsanya fikih itu orang yang banci, tapi bancinya itu dia mohon maaf punya dua kelamin. Cuman mesti ini ada yang dominan salah satunya. Lam yujafi maka tidak dijauhkan. Tidak usah terlalu jauh, tapi agak mepet karena tadi itu dari tangannya juga tidak terlalu lebar, agak mingkup kan begitu kalau perempuan ya. Beda dengan yang laki-laki. Takbiratul ihram juga begitu. Lanang kan begini, itu kan beda ya, jadi agak mingkup. Wa yarfa'a dan mengangkat sapa as-sajidu orang yang sujud tilawah asafilahu ing bagian bawahnya ala ra'sihi lebih tinggi ing atase kepalanya. Wa yumakkina dan merapatkan itu secara tamkin ya, makkana yumakkinu tamkin, nempelnya temenan gitu loh, merapatkan sapa man jabhatahu ing dahinya, bathuknya, wa anfahu dan hidungnya, minal musalla dari tempat sujud. Jangan sampai sujud itu dahinya tidak menempel di tempat sujud, awang-awang begini, atau terhalangi oleh sesuatu yang bukan tempat sujud. Ini biasanya umpama kalau ada perempuan yang memakai mukena 2 potong, itu kadang kendalanya di sini. Kalau sujud itu kadang mukenanya jatuh duluan, nutupi tempat sujud, lalu sampai sujud di atas mukenanya, itu membuat sujudnya tidak sah karena ada anggota tubuh yang seharusnya menempel di tempat sholat itu kok tidak menempel. Atau zaman sekarang umpama saya contohkan ya, zaman pakai masker gini, kata sholat umpama pengen dicopot ya copot aja, kalau pengen diturunkan turunkan. Yang tidak boleh itu kalau kemudian pindah ke sini mau sujud gini. Nah ini berarti kan menutup, padahal ini nempel di badan sampean kan begitu. Tidak boleh. Ini termasuk hal-hal hay'ah yang perlu diperhatikan di dalam sujud. Wa yatma'inna dan tenang. Jadi agar tenang sapa man fi sujudihi ing dalam sujudnya, sujud tilawah ini. Wa amma tasbihu fi sujudi.
Jadi tadi itu menjelaskan tentang orang yang bersujud atau sujud tilawah hendaknya memperhatikan adab-adabnya sujud. Yang pertama fil hay'a, sama dengan aturan dalam sujud ketika sholat. Tadi itu sama fit tasbihnya, wat tasbih, bacaan tasbihnya apa yang tepat dibaca ketika sujud tilawah. Wa ammat tasbih wa anapun utawi tasbih fis sujudi, bacaan tasbih yang dibaca di dalam sujud tilawah. Faqala ashabuna, para pengikut madhab Syafi'i atau di dalam madhab Syafi'iyah ini berpendapat atau mengatakan yusabbihu bertasbih sapa man, yusabbihu bertasbih sapa man bima kelawan sesuatu, bima yusabbihu bihi, bima kelawan sesuatu, yusabbihu yang bertasbih sapa man bihi kelawan ma fi sujudi sholati ing dalam sujudnya salat. Fayaqul maka mengucapkan sapa man salasa marrat kelawan 3 kali. Mengucapkan apa? Subhana rabbiyal a'la. Tambah wa bihamdi ya enggak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau cukup subhana rabbiyal a'la. Kalau bacaan ruku' apa? Subhana rabbiyal azimi. Apa? Tsumma yaqulu, kemudian bertasbih sapa man atau mengucapkan atau berdoa. Tsumma yaqulu, kemudian mengucapkan sapa man as-sajid tadi ya, orang yang sujud tilawah. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin atau fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yusabbihu Allahumma ya Allah, laka hanya kepadamu sajadtu aku bersujud. Allahumma laka sajadtu, ya Allah hanya kepadamulah aku bersujud. Wa bika amantu, dan hanya kepadamulah aku beriman. Wa laka aslamtu, dan hanya kepadamu ya Allah aku berserah diri. Sajada sujud apa wajhi wajah ingsun, wajahku. Jadi sujud itu adalah penghormatan tertinggi seorang hamba kepada Tuhannya. Karena manusia itu rendah sekali di hadapan Allah. Allahumma laka sajadtu, ya Allah hanya bagimu aku bersujud. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, dan hanya kepadamu aku berserah diri. Sajada sujud apa wajhi wajah ingsun, wajahku. Lilladzi, terhadap zat khalaqa yang telah menciptakan, sapa alladzi hu ing wajhi, wajahku bersujud kepada Allah, zat yang telah menciptakan wajah ini. Wasawwara, dan memberikan bentuk, menjadikan bentuk, sapa alladzi hu ing wajhi. Jadi karena anugerah Allah yang luar biasa, Allah menciptakan kita dan membentuk wajah kita, membentuk rupa. Itu sudah sangat proporsional, sangat bagus sekali.
Hidung itu ngadepnya ke bawah. Kalau hidung itu diciptakan ngadep ke atas, itu rada angel nek pilek. Kalau sisi ya mengeluarkan ingus jadinya loncat begini. Loh iya Rek, ini Allah menciptakan itu dari wajah saja. Makanya di surat Az-Zariyat itu wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian itu terdapat banyak pelajaran, mulai dari secara fisik, belum lagi nanti organ yang di dalam tubuh kita. Afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihat untuk mengambil pelajaran? Apa namanya ini di bulu mata ini ya, idep ya, orang Jawa bilang idep. Itu kan sudah dia otomatis kalau ada debu atau apa itu, ada serangan dari luar, itu dia otomatis dalam sepersekian detik, nggak sampai 1 detik kadang-kadang itu dia sudah menutup gitu. Itu aja kadang masih kelilipan, tapi kelilipan itu sudah dengan otomatisnya itu dia hanya biasanya di pojokan sini. Itu pun kadang ya suakit pisan. Lalu ketep itu manfaatnya banyak. Apalagi kalau kita ini berada di depan HP, depan laptop, depan komputer. Itu manfaat ketep itu luar biasa. Kalau sampai tidak ketep, itu berbahaya termasuk untuk ini bisa kering. Ada air mata itu kan penting. Gus Dur dulu itu, almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu dulu ya beliau biasa-biasa, tidak sampai buta. Beliau itu tahun 70 sepulang dari Irak, kan sempat tinggal di Tebu Ireng menjadi sekretaris pondok. Baru pindah ke Jakarta itu tahun 79, hijrah ke Jakarta. Dulu ngajar di sini, termasuk salah satu muridnya Gus Dur itu ya ibu saya itu. Jadi ngajar di sebelah sini. Ya waktu itu beliau masih bisa melihat normal, cuman sudah menggunakan kacamata yang tebal. Karena beliau itu sangat gila baca. Sehingga saking banyaknya membaca, itu sampai mungkin lupa ndak ketip. Mungkin loh ya. Atau saking banyaknya itu sampai air matanya ini lama-lama kering begitu. Jadi sampai beliau kan ketika jadi presiden juga dituntun. Itu tidak bisa melihat ya karena banyak baca. Tapi kan keren. Nggak bisa lihatnya karena banyak baca. Nah kalau ada orang yang kemudian tidak bisa, mohon maaf ya, lalu terjadi sakit mata, kacamatanya tebal, bahkan sampai pada kebutaan. Kamu kenapa kok gini? Saya terlalu banyak main game online. Itu tidak keren itu. Saya terlalu banyak nonton YouTube sekian jam dalam sehari. Itu tidak keren. Karena biasanya YouTube yang ditonton itu mesti film. Kalau pengajian itu masih bisa disambi karena yang kita butuhkan itu pendengaran. Biasanya saya mendengarkan ngaji siapa kan sering nggak ada videonya. Gus Baha itu kan banyak yang nggak ada videonya, hanya suara, tampilkan gambarnya itu lalu ada gini-gini itu. Tapi kalau film, drama Korea umpama, disambi-sambi itu kan nggak bisa, apalagi yang masih bahasa sana asli, mesti visual itu. Nah itu kalau terlalu lama juga nggak bagus untuk mata kita. Jadi desainnya wajah ini sudah luar biasa sesungguhnya, sudah luar biasa. Meripat kasih 2, coba kalau dikasih 1 itu nggak fokus. Iya. Sampai merem CC begini, coba jalan, nabrak itu biasanya. Tapi kalau 2 itu jadi seimbang gitu kan. Seimbang. Makanya itu harus kita syukuri. Belum yang lain-lain. Kalau masalah bentuknya seperti apa, wis talah, pokoknya lek lanang mesti ganteng, lek wedok mesti ayu. Jangan kemudian membanding-bandingkan. Ya awakmu ayu, mesti ae pede, aku gak pede. Wis talah, wis gak usah ngono. Yang penting ya apa carane manusia itu menjadi bermartabat. Yang membedakan manusia bermartabat dan tidak itu sesungguhnya ada pada isi hati dan isi kepalanya. Makanya disebut insan itu kan di situ yang membedakan.
Saya sering menyampaikan Rek, ya, kalau urusan fisik itu saayu-ayune wong itu suwe-suwe dia pasti kalah dengan waktu. Artis itu yang sekarang sedang booming, mbok artis Korea, mbok Indonesia, nanti ada saatnya ketika dia sudah selesai. Karena artis itu banyak yang hanya, mohon maaf, itu yang dari sisi luarnya. Karena itu yang modalnya. Makanya sekarang sudah banyak artis yang kemudian sadar bahwa dunia artis itu tidak selamanya, sehingga dia harus mengasah otaknya. Makanya aktingnya juga bagus, ke artisnya bagus, tapi dia sekolahnya juga serius, itu juga ada. Dulu yang banyak anak-anak perempuan ngefan ya? Ngefans itu seperti siapa? Maudy Ayunda, sekolahnya dia diterima. Itu kan, kalau itu yang ditiru menginspirasi monggo, tapi yang ditiru hanya fisik-fisik tok, ya eman lah. Karena manusia itu ini loh, yang membedakan tuh ada apa di dalam kepala Anda dan di hati Anda. Dua itu sudah. Paham ya? Jadi kalau urusan fisik nggak usah dipermasalahkan. Ini sudah anugerah dari sononya. Jangan-jangan awake dhewe sing pas-pasan iki kemudian diberi yang cuantik. Jangan-jangan loh ya. Allah tahu bahwa saya ini punya sifat yang tidak baik. Nanti jangan-jangan kalau kayuan nemen gak kau bersinau, gak kau berngaji, gupuh maca, ayo mau begitu. Umpama lo ya. Jadi gitu. Iki lah apa sih kok cerita? Ini gara-gara wasawarohu tadi ya. Ya ini sujudkan sajada wajhi. Jadi ingat, ketika wajah disujudkan, itu memang secara zahir wajah itu sujud. Tapi wajah itu, ini simbol dari eksistensi kita sebagai manusia. Wajah, kepala. Sampai kalau foto tanda pengenal, kartu pelajar, KTP, SIM, itu yang difoto bagian mana? Wajah. Untuk menunjukkan eksistensi. Mana yang namanya Siti mana? Oh ini. Ya ini orangnya. Oh begitu. Contoh, kalau ada kesamaan nama hanya fiktif belaka. Ini faktor kebetulan aja. Loh iya. Itu sama dengan ibadah itu, Rek. Ibadah itu kan variasinya kan banyak, jenisnya kan banyak. Tapi yang menjadi wajah dari ibadah kita itu adalah sholat. Makanya Rasulullah dawuh, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholatu. Fa in saluhat saluhasairu amalihi. Sholat itu menjadi satu parameter. Kalau sholatnya seorang hamba, nanti itu yang dihisab pertama itu sholatnya. Sholatnya api, maka amal yang lain itu insya Allah bagus, cepat. Jadi sholat itu wajahnya. Orang secara zahir biasanya memang menilai sesuatu itu dari wajah dulu. Kayak arek iki api. Sampe ndelok cowok gagah begitu ganteng itu ndelok wajah dhisik biasanya. Keren. Ya walaupun itu kalau pertemuan pandang pertama biasanya. Nanti kalau setelah sekian waktu bertemu, sakjane arek ganteng tapi kok koyo ngono akhlake yo. Akhirnya mulai memudar. Pudarnya pesona si dia. Wah begitu. Ada yang wajahnya biasa-biasa tapi karena tahu ini cowok ini leadershipnya luar biasa, organisasinya bagus. Dia kalau sudah berbicara itu seakan-akan kita itu tersihir, argumennya itu logis. Nah mulai mau begitu. Jadi wajah itu adalah sebuah simbol dari eksistensi kita sebagai manusia. Tapi ya itu bukan satu-satunya. Tapi ini saya bicara secara umum gitu loh. Nah di sini disebut sajada wajhi. Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi kalau wajahnya itu sudah menghadap, itu termasuk wajah itu simbol dari kerelaan hati. Sampean kalau ketemu orang yang sampean itu respect, itu ndelok itu seneng. Umpama ada suatu teman sampean yang sregep ngajinya.
Delok wong itu kadang bisa termotivasi kita. Ya Allah arek iki sregepe Qur'ane lancar begitu. Aku pengen lancar koyo Mbak Iki begitu. Itu juga wajah. Kalau kita ketemu itu kita akan menampakkan ekspresi gembira karena kita respect terhadap orang yang kita temui itu. Tapi sebaliknya, kalau tidak senang, maka tidak senang itu biasanya wajah kita akan memungkiri. Toko doan, ono arek iku. Cari jalan lain. Mau begitu. Makanya di beberapa ayat Al-Qur'an ada ungkapan ibtigha wajhillah, itu maknanya mencari wajah Allah. Jangan diartikan wajah itu menyamakan wajah Allah, enggak. Ibtigha wajhillah itu mencari ridho Allah. Karena kalau Allah ridho, seakan-akan Allah itu betul-betul menatap sampean sehingga kebutuhan sampean apapun, sekecil apapun dipenuhi. Karena ridho. Tapi kalau sampean buang wajah, berarti kan menunjukkan sampean tidak senang. Ketemu, terpaksa ketemu karena tidak ada jalan lain. Delok gak gelem. Mau begitu. Atau pura-pura ngapain begitu. Jadi simbol wajah ini memiliki banyak makna. Sampean ketemu temannya, biasanya akrab, nguyu kok doan, ya apa kabare? Suatu kali ketemu, sampean sudah semangat, ya apa kabare? Teman sampean tidak semangat. Delok gak kelem. Mesti sampean bertanya-tanya sampai kamar, aku salah opo ya hari iki mang opo? Oh, kan begitu itu. Walaupun ada orang yang ketika ekspresi wajah itu kadang juga bisa menipu. Ada orang yang ahli, sakjane gak seneng tapi di depannya pura-pura bahagia, itu juga bisa. Tapi tidak semua orang bisa begitu. Atau sebaliknya, dia sebenarnya mengalami kesedihan tapi dia menampakkan keceriaan, itu juga bisa. Tapi tidak semuanya pintar begitu. Kadang ada orang yang sesungguhnya dia sedang bersedih lalu menampakkan keceriaan. Mari guyon-guyon moro meneng cep. Koncone kaget. Sampeyan opo kok moro meneng? Ayo mesti ono opo piye? Kakek cerita curhat. Curcol. Nah, suruh curhat. Nah, orang itu juga macam-macam. Ada yang enjoy itu punya teman curhatan ini, semua diceritakan. Ada yang orangnya introvert, tidak bisa cerita, meneng tok nangis, tok sampai pitung dino pitung bengi. Boy ngaji mau jamaah males, nangis tok. Ya jangan begitulah. Ada yang curhat ke temannya secukupnya, tapi curhatnya kepada Allah itu total. Sepertiga malam itu sudah total sudah. Ada yang sebaliknya, curhat nang koncone kuwabeh kabeh dikabeh-kabehno, nang Gusti Allah gak tahu curhat. Padahal yang menyelesaikan masalah siapa? Allah kan itu alik jadinya. Kalau sampean curhat ke teman itu paling meringankan saja karena bebannya seakan-akan sudah sampean bagi. Padahal teman sampean bisa jadi hanya bilang begini, sing sabar, insya Allah no hikmah. Itu kata kunci. Jadi kata kuncinya, sing sabar ae, insya Allah no hikmah ngono iku. Jare sing curhat, hikmah bathukmu perasane gak lara. Guyon-guyon ae. Lu kadang kan sing curhat wis ngerti temannya ndak bisa memberi solusi jek ngotot aku yo opo aku enggak bisa. Aku dhewe yo bingung awakmu iki maksa aku yo opo. Lah dia melupakan solusi yang sesungguhnya. Padahal solusi yang sesungguhnya ada di mana? Kalau sampean niteni di ayat-ayat Al-Qur'an itu, Rek. Rasulullah itu betapa tekanannya itu kan berat. Tekanan dari orang-orang musyrik yang memang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, risalah Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad. Itu memang secara zahir ada yang mendukung Rasulullah itu. Kalau secara zahir, secara finansial dari dalam itu yang mendukung itu adalah
Sayyidah Khadijah, istri beliau. Dari luar yang membentengi Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi sepeninggal beliau berdua, ini tekanan orang musyrikin itu semakin kuat. Karena backingannya sudah tidak ada. Tetapi Rasulullah itu punya backingan yang super kuat, yaitu Allah. Makanya di ayat-ayat Al-Quran itu seringkali dikaitkan dengan, jadi kesabaran nanti dikaitkan dengan bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. Jangan baca dalam surah Al-Muzammil itu, termasuk dalam surah Al-Insan atau Ad-Dahr, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu juga ada yang menceritakan tentang itu. Jadi ini penting sekali. Oke, kembali ke ini sedikit lagi. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa, dan yang membuat sapa alladzi syaqqa, membuat sam'ahu ing pendengarannya wajah. Artinya wajah lalu dikaitkan dengan pendengaran. Karena posisi atau letak telinga itu pas di batas wajah ini. Ini ada daun telinga, tapi di dalamnya ini kan ada organ-organ untuk mendengar, yang kemudian Allah berikan potensi kita mendengar. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan juga Allah membuat pandangan yang basor itu yang secara zahir ada di wajah kita, mata itu di sini. Bihaulihi wa quwwatihi, kelawan daya dan kekuatannya. Jadi semua itu tidak lain adalah anugerah Allah, dan yang memberi potensi, memberi kekuatan itu semua adalah Allah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallah, maha suci Allah. Dulu pernah saya jelaskan ya, jangan keliru. Kalau tabaraka itu maknanya adalah maha suci. Beda dengan barakallahu lak, beda. Wa baraka alaik atau barakallahu fikum, itu beda. Kalau barakallahu lak itu doa keberkahan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan. Tapi kalau tabarakallah, ada di mobil kadang stiker itu tuh Masya Allah tabarakallah. Artinya apa? Segala sesuatu itu atas kehendak Allah dan maha suci Allah. Artinya apa? Apapun yang diterima manusia, jangan sampai ada dugaan-dugaan negatif, ada suudzon yang dilabelkan kepada Allah. Tidak boleh. Itu Masya Allah tabarakallah. Di juz 29, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka, maha suci sapa Allahu Allah ahsanul khaliqin, kang saapi-apike pencipta. Wa yaqulu, dan mengucapkan sapa orang yang sujud tilawah, subuhun qudusun. Subuhun qudusun, maha suci, maha suci. Ya, kudus juga maha suci. Rabbul malaikati, yaitu Tuhannya para malaikat. Biasanya ada tambahan subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, juga ada. Warruhi, dan juga Tuhannya ar-ruh, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebutkan secara khusus, yaitu disebut dengan ar-ruh berdasarkan dalil nazala bihir ruhul amin. Ar-ruhul amin itu adalah malaikat Jibril. Atau kalau mau diartikan ruh juga boleh saja, karena secara zahir lafadznya dan juga Tuhannya ruh. Tapi yang banyak mengikuti, yang banyak diikuti adalah ar-ruh itu malaikat Jibril. Tapi boleh jadi ar-ruh itu juga ruh. Fahadha kulluhu, fahadha, maka utawi hal ini, kulluhu ya sekabehane hadza, iku mimma, termasuk sesuatu yaqulu yang membaca atau yang mengucapkan hu ing ma fi sapa al musalli, orang yang salat
Fi sujudihi ing dalam sujudnya, fi sholati ing dalam sholat. Artinya bacaan ini semua adalah termasuk bacaan yang dibaca oleh orang yang sholat pada waktu sujud. Biasanya kalau kita sujud hanya yang depan saja, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sampai sini ada pertanyaan? Wonten. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk. Waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlit tuqa wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaku bil khairati bi'idnik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.